Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, saya Sofia Salsabila IC dengan NIM 230 201111 kelas Fatwa dan Jurisprudensi D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fatwa pajak berkeadilan MUI sebagai kebijakan fiskal negara. Yang pertama di sini ini merupakan rancangan dari jurnal artikel yang akan saya bahas. Kemudian latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya? Yang pertama itu dalam Islam, pajak atau doribah itu diperbolehkan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak tercukupi oleh sumber daya lain. Penguatan ini wajib berorientasi pada kemaslahatan publik atau maslahah ammah agar tidak menjadi bentuk penindasan kepada rakyat. Kebijakan fiskal harus menjamin distribusi kekayaan yang merata dan melindungi kelompok ekonomi lemah dari beban pungutan yang memberatkan fatwa MUI. Fatwa MUI menekankan bahwa keadilan fiskal adalah syarat mutlak bagi keabsahan pajak dalam hukum syariat. Nah, artinya di sini tuh apa? Mengapa kita itu mengapa fatwa MUI ini berbicara mengenai pajak keadilan? Karena dalam Islam, pajak itu kan diperbolehkan itu bukan untuk sebagai bahan untuk menindas, tetapi melainkan sebagai untuk instrumen kemaslahatan publik itu sendiri. Artinya, pajak itu hanya boleh ada jika ia benar-benar memberikan manfaat kembali kepada rakyat. Yang selanjutnya yaitu esensi fatwa Munas yang ke 11 MUI. Fatwa Munas 11 MUI tahun 2025 menetapkan bahwa negara hanya boleh memungut pajak jika kekayaan negara tidak mencukupi untuk kesejahteraan rakyat. Objek pajak harus dibatasi pada harta produktif atau kebutuhan sekunder dan tersier, melainkan bukan dari kebutuhan pokok itu sendiri. Kemudian implementasi pungutan yang tidak berkeadilan seperti pajak berulang pada pada rumah hunian primer hukumnya dianggap haram karena merugikan hak dasar warga. Nah, fatwa ini tuh juga menjadi legitimasi dari moral bagi pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih manusiawi. Yang selanjutnya yaitu mengenai keadilan perpajakan. Yang pertama di sini itu terdapat terdapat isi fatwa itu sendiri. Yang pertama itu beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan finansial atau real dari wajib pajak tersebut. Hanya mereka yang berada di atas garis kecukupan nisab yang layak menjadi subjek pajak penghasilan. Jadi yang ditekankan terhadap pajak itu adalah orang-orang yang benar-benar berkecukupan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah dilarang mengenakan pajak pada barang kebutuhan pokok dan hunian non komersial. Hal ini itu bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat kecil dan menjamin hak atas tempat tinggal. Jadi seperti yang di poin pertama tadi yaitu adalah pajak ini dikenakan untuk masyarakat yang berkebutuhannya itu sesuai gitu. Kemudian yang ketiga yaitu pajak pengelolaan pajak wajib dilakukan secara amanah, jujur dan transparan oleh pemerintah. Nah, dalam pengelolaan pajak ini tuh harus diwajibkan dilakukan secara amanah, kemudian jujur dan transparan oleh pemerintah agar kepercayaan publik yang dijadikan objek dalam pajak ini itu menjadi percaya. Nah, kunci utama agar masyarakat secara sukarela menunaikan kewajiban pajaknya. Jadi, maksud dari pengelolaan pajak yang secara amanah, jujur dan transparan itu diharapkan untuk masyarakat ini agar bisa membayar pajak itu dengan sukarela. Yang selanjutnya yaitu mengenai batas ambang pajak yang adil. Nah, fatwa ini itu merekomendasikan pada batas pajak dari penghasilan atau PTKP itu diselaraskan dengan standar nisab zakat mal. Nah, standar ini tuh memastikan bahwa hanya surplus ekonomi yang dipajaki, bukan penghasilan yang masih diperlukan untuk kebutuhan dasar hidup. Jadi, pajak yang dikenakan untuk masyarakat itu tidak boleh
tidak boleh ditekankan itu untuk penghasilan yang masih untuk kebutuhan dasar hidup mereka. Nah, kebijakan ini tuh akan memberikan rasa keadilan yang lebih dalam bagi masyarakat Muslim karena menyatukan standar kewajiban agama dan kewajiban negara dalam satu parameter ekonomi yang konsisten. Yang selanjutnya yaitu transformasi kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu sendiri itu merupakan kebijakan perpajakan itu sendiri. Kemudian pemerintah itu menyambut positif fatwa ini dengan membentuk satuan tugas bersama antara MUI dan Direktorat Jenderal Pajak. Sinergi ini bertujuan menyelaraskan aturan fiskal dengan prinsip-prinsip keadilan universal dan syariat Islam. Jadi transformasi yang akan dibahas dalam artikel ini itu mengenai transformasi perpajakan yang telah ditetapkan oleh negara itu diselaraskan kembali dengan fatwa yang sudah dibuat oleh MUI itu sendiri. Nah, reformasi ini tuh bisa mencakup evaluasi pajak daerah seperti PBB dan pajak kendaraan bermotor yang kerap menjadi keluhan oleh masyarakat di Indonesia. Kemudian pendekatan ini nanti itu diharapkan mampu memperbaiki struktur pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi reformasi fiskal. Yang pertama, rekomendasinya yaitu mengenai evaluasi pajak yang progresif. Nah, pemerintah ini tuh seperti yang saya katakan tadi, itu adalah meninjau kembali tarif pajak yang dirasa perlu untuk apa dievaluasi lagi, yaitu menggunakan transformasi yang tadi juga. Kemudian yang kedua itu penghapusan pajak berulang. Nah, menghapus PBB untuk hunian pribadi atau non komersial dan pajak atas barang kebutuhan pokok atau sembako secara permanen. Kemudian yang ketiga yaitu pemberantasan mafia pajak. Nah, di sini penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan pengelolaan pajak untuk pengembalian integritas sistem keuangan negara. Artinya bagaimana? Eee, Penyelarasan antara eee, pemungutan pajak ini tuh harus diusahakan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mengenai harus amanah, jujur, dan juga harus amanah dan juga jujur. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kesimpulan dari eh, artikel ini nanti yaitu adalah fatwa pajak berkeadilan MUI bukan sekedar anjuran keagamaan, melainkan transformasi paradigma fiskal yang menempatkan keadilan manusia di atas target pendapatan semata. Dengan mengadopsi nilai-nilai fatwa ini dalam hukum positif, negara itu tidak hanya mendapatkan sumber pendanaan, tetapi juga kepercayaan dan dukungan moral penuh dari rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.